Ramai di media sosial unggahan status tentang pengaruh kasus dugaan korupsi Syahrul Yassin Limpo terhadap elektabilitas pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Salah satunya adalah akun Twitter Detikcom yang mengunggah status, kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo, SYL, diisukan mempengaruhi elektabilitas Amin. Apa kata Cak Imin? Kemudian diunggah pula tautan berita berjudul, Cak Imin sebut kasus SYL tak pengaruhi elektabilitas Amin. Berita tersebut mengulas tentang kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SYL, diisukan mempengaruhi elektabilitas dari pasangan bakal Capres Anies Baswedan dan bakal Cawapres Muhaimin Iskandar. Namun, hal itu dibantah oleh Muhaimin Iskandar, Amin. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengatakan kasus yang kini sedang menimpa SYL tidak ada hubungannya dengan pasangan Amin. Sebab, persoalan yang dihadapi SYL merupakan urusan pribadi bukan urusan kelompok pendukung. Ada 3 hal, pertama itu bukan urusan kelompok kita tapi pribadi kalau ada yang salah. Kedua jangan digeneralisir karena itu pribadi, generalisir. Ketiga komitmen hukum ditegakkan seobjektif mungkin, tanpa pandang bulu, ungkap Cak Imin saat datang ke Malang pada Minggu, 8 Oktober 2023. Isu tersebut juga mendapat respon dari Anies Baswedan pasangan dari Cak Imin. Menurut Anies, sampai saat ini belum bisa dilihat, apakah kasus yang menjerat SYL ini akan berdampak pada elektabilitas Amin atau tidak. Ini kan baru sehari jadi belum kelihatan, ungkapnya. Pandangan Cak Imin tersebut berbeda dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Menurut Surya Paloh kasus yang menjerat Syahrul Yassin Limpo pasti akan berpengaruh terhadap elektabilitas pasangan Capres-Cawapres Amin. Namun demikian, Surya Paloh optimistis masyarakat tetap memiliki harapan dan kepercayaan pada koalisi perubahan, terlepas ada kasus yang menjerat Nasdem saat ini. Menurutnya, ketika masyarakat yang juga masih punya harapan dan keinginan, upaya-upaya membawa misi baru gerakan perubahan ini harus berjalan sebagaimana yang diharapkan. Terkait isu adanya politisasi hukum atas kasus yang menjerat menteri-menteri Nasdem, Paloh berharap tidak ada hal tersebut. Video pernyataan Surya Paloh tersebut juga ramai di media sosial. Salah satunya akun Twitter Cakhum mengunggah video tersebut dengan menuliskan status. Surya Paloh, kasus hukum Johnny G. Plate Syahrul Yassin Limpo pasti pengaruhi elektabilitas Amin. Ini sudah terang benderang mau menghabisi menteri dari Nasdem karena yang sudah jelas seperti kasus BTS Menpora Dito Aryo Tejo disebut terima duit 27 miliar rupiah sampai sekarang aman-aman saja. Kemudian diunggah video sebagai berikut. Nah, soal masalah politisasi hukum, kita berupaya jangan sempat itu terjadi, kan itu semangat kita. Kalaupun itu udah kita upayakan tapi tetap terjadi, nah itu di luar daripada kemampuan kita. Kita menjaga, kalau dari pihak Nasdem pasti menjaga saya. Tidak ada lah upaya politisasi hukum. Tapi kita kan bukan penegak hukum, sebagai institusi partai politik. Tapi kalau apakah ada yang menjamin, menggaransi sepenuhnya aparat penegak hukum bebas sama sekali? Tidak ada politisasi terhadap masalah penegakan hukum. Nah, itu catatan pinggir, rekam jejak dan sebagainya. Saya pikir kawan-kawan pers juga lebih memahami itu. Pastilah ada pengaruhnya pada elektabilitas partai. Dan juga Amin, pasangan yang didukung oleh Nasdem, Bung Anies dan Bung Muhaimin Iskandar. Pasti ada. Tetapi sejauh mana pengaruh ini? Ketika masyarakat yang juga mempunyai masih harapan dan keinginan, upaya-upaya membawa misi baru gerakan perubahan ini harus berjalan sebagaimana yang diharapkan. Saya yakin salah-salah bukan memberikan efek yang negatif. Insya Allah barangkali
justru akan mendapatkan sesuatu. Empati barangkali kalau memang dilihat pendekatannya ini secara terus terang, terbuka, di mana salahnya, dan sebagainya. Tetapi sampai saat ini, harus saya katakan, kita berikan kesempatan dan penghormatan kita kepada aparat penegak hukum yang akan berproses nantinya mungkin kepada pengadilan hingga menjadi suatu hukuman tetap. Apakah itu bebas, apakah itu mendapatkan hukuman, semuanya kita hargai. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.